Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan kemarin, yaitu tentang pesawat sederhana. Kalau pekan kemarin kita sudah membahas dua jenis pesawat sederhana, yaitu tentang pengungkit dan bidang miring. Hari ini kita akan membahas tentang dua jenis pesawat sederhana yang lain, yaitu tentang katrol dan roda berporos, serta materi berikutnya tentang penerapan pesawat sederhana pada sistem gerak. Nah, sebelum memasuki materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis katrol, yang berikutnya menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk. Yang keempat, menjelaskan pengertian roda berporos. Yang kelima, menjelaskan penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, masih pesawat sederhana, yaitu tentang katrol dan roda berporos. Nah, katrol itu adalah pesawat sederhana yang berupa roda yang di sekelilingnya dapat dilalui oleh tali atau rantai. Nah, berdasarkan kedudukannya, katrol ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau katrol majemuk. Keuntungan dari kita menggunakan katrol yaitu dapat mengubah arah gaya. Adapun rumus keuntungan mekanik katrol yaitu Km sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan LK dibagi LB, di mana Km itu tidak ada satuannya, terus W adalah beban, satuannya Newton, dan F adalah gaya, satuannya Newton. Sedangkan LK adalah lengan kuasa, satuannya meter, dan LB adalah lengan beban, satuannya meter. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis katrol. Jadi ada 3 jenis katrol. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang katrol tetap. Nah, katrol tetap itu adalah katrol yang tetap terpasang di suatu permukaan, di mana yang bergerak adalah talinya, sedangkan katrolnya tetap diam. Katrol tetap ini memiliki prinsip kerja yang sama seperti pengungkit jenis pertama. Nah, katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanik sebesar 1. Artinya, penggunaan katrol tetap ini hanya mendapat keuntungan berupa mengubah arah gaya saja, tetapi untuk besar gaya yang dikeluarkan itu tetap sama. Nah, contohnya penggunaan katrol tetap ada pada timba yang ada di sumur. Di sini yang bergerak adalah talinya, sedangkan katrolnya tetap diam. Terus yang kedua adalah katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini adalah katrol yang dapat bergerak bebas pada saat katrol dipakai. Jadi, pada katrol bergerak ini, yang diam adalah talinya, dan yang bergerak di sepanjang tali adalah katrolnya. Untuk katrol bergerak, keuntungan mekaniknya itu besarnya 2. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini, biasanya pada alat-alat untuk mengangkat barang-barang. Selain itu, contoh dari katrol bergerak pada permainan flying fox. Jadi, katrolnya bergerak di sepanjang tali. Terus yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk itu adalah katrol yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini. Di sini untuk mengangkat beban yang sangat berat, tentu kita perlu menggunakan beberapa katrol agar bebannya itu lebih mudah diangkat dengan gaya yang kecil. Untuk keuntungan mekanik dari katrol majemuk itu adalah sama dengan jumlah tali yang bekerja pada katrol. Atau lebih mudahnya bisa kalian lihat berapa jumlah katrol yang digunakan. Jadi kalau misalnya katrolnya ada 3, berarti keuntungan mekaniknya 3.
Nah, kalau misalnya katrolnya ada 4, berarti keuntungan mekaniknya 4, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal katrol majemuk. Jadi, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar katrol majemuk. Ada 4 buah katrol menarik beban dengan gaya sebesar 8 Newton. Yang ditanyakan berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk. Ini ya, yang kita cari adalah besar bebannya. Nah, cara mencarinya, ingat sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan harus ditulis dulu diketahuinya. Jadi yang diketahui yang pertama ada F-nya itu sebesar 8 Newton di sini ya. Terus Km keuntungan mekaniknya. Ingat katrol majemuk tadi keuntungan mekaniknya itu sama dengan jumlah tali yang bekerja pada katrol, atau lebih mudahnya bisa kalian lihat berapa jumlah katrol yang terlihat di gambar ini. Di sini ada 4 katrol, berarti keuntungan mekaniknya adalah 4. Terus yang ditanyakan adalah beban. Beban ini kita simbolkan dengan W ya. Nah, dari rumus yang tadi, Km sama dengan W dibagi F, berarti untuk mencari W sama dengan F dikali Km. F-nya tadi sudah kita ketahui 8, dimasukkan 8, terus Km-nya itu 4, berarti 8 dikalikan 4 sama dengan 32 Newton. Oke. Semoga bisa dipahami ya contoh soal tadi. Terus kita masuk ke pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu roda berporos atau gear. Nah, roda berporos atau gear ini adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Nah, contoh roda berporos itu biasanya ada di sepeda. Di sini ada 2 buah gear yang dihubungkan dengan tali atau dengan rantai, sehingga gaya yang diberikan melalui pedal sepeda diteruskan dan sepedanya bisa bergerak. Selain pada sepeda, juga ada pada sepeda motor, pada kursi roda, dan lain-lain. Jadi, penggunaan gear ini itu untuk menghemat energi atau gaya. Nah, jadi itu tadi ada 4 macam sudah yang kita bahas ya. Duanya sudah kita bahas di minggu kemarin. Hari ini kita bahas 2. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pesawat sederhana dalam sistem rangka. Oke. Nah, jadi selain pada peralatan yang biasanya kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, prinsip pesawat sederhana ini juga berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Contohnya, nah, pada gambar di bawah ini, ketika seseorang mengangkat beban atau mengangkat barbelnya, itu berlaku prinsip pesawat sederhana. Oke. Jadi pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel itu berperan di sini ya. Telapak tangan berperan sebagai gaya beban. Lalu titik tumpu berada di siku. Di sini siku sebagai titik tumpu dan kuasanya berada di lengan bawah. Nah, berarti kan di sini kuasanya itu terletak di tengah-tengah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan lengan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Nah, pada saat mengangkat barbel ini, juga terlihat ya, ototnya itu ada otot yang berkontraksi, ada yang berelaksasi. Nah, saat mengangkat, otot yang berkontraksi adalah otot bicep, sedangkan yang berelaksasi adalah otot tricep. Lalu saat diluruskan atau diturunkan, bekerja kebalikannya, otot bicepnya relaksasi dan otot tricepnya itu berkontraksi. Jadi perlu diingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya.
Ini kita akan membahas prinsip kerja pesawat sederhana saat bermain bulu tangkis. Jadi ada 3 gerakan yang akan kita bahas, ini termasuk pesawat sederhana jenis apa ya? Nah, gerakan yang pertama ketika menengadahkan kepala ke atas. Nah, coba kalian lihat, di sini kan ada tandanya segitiga, terus ada kotak, lalu ada panah. Segitiga itu menunjukkan bahwa di sini adalah titik tumpu, lalu yang segi 4 atau persegi ini menunjukkan titik beban, lalu yang panah ini menunjukkan kuasa. Di gambar yang pertama yang menengadahkan kepala, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Berarti, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, maka dia termasuk pengungkit jenis pertama. Lalu yang kedua, mengangkat lengan tadi ya. Nah, mengangkat lengan, di sini yang ada di tengah-tengah adalah titik kuasa. Kalau titik kuasa di tengah, berarti dia pengungkit jenis 3. Terus yang terakhir, ketika kaki menjingkit atau berjinjit ya, yang di tengah ini adalah titik beban. Nah, kalau titik beban yang ada di tengah, berarti dia termasuk pengungkit jenis kedua. Oke, jadi itulah beberapa contoh prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Jadi nanti disesuaikan gimana letak titik beban, titik kuasa, dan titik tumpunya. Baru kita bisa menentukan gerakan itu termasuk prinsip kerja pesawat sederhana jenis apa. Semoga dipahami tentang materi kita pesawat sederhana ini. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.